Kita semua tahu kok tentang kalimat takbir. Umat Islam itu tahu ya makna kalimat takbir. Umat Rasulullah juga tahu pengertian kalimat takbir. Tapi kami sebagai umat Rasulullah tidak seperti gerombolan Anda, tidak seperti golongan Anda, tidak seperti orang-orang FPI yang berlindung di balik kalimat takbir, tapi dipakai untuk menghujat orang lain, dipakai untuk menghina orang lain, dipakai untuk mencaci maki orang lain, dipakai untuk memusyrik-musyrikan orang lain, dipakai untuk mensirik-sirikan orang lain, dipakai menuduh kepada orang lain kalau orang lain itu menistakan agama. Yang kayak gitu, kalian mau menjelaskan tentang kalimat takbir? Sekarang saya mau tanya, ya, Anda dari tadi ngomong musrak, musyrik. Saya mau tanya kepada Anda, saya tantang Anda, ya. Tunjukkan sekarang juga tingkatan musyrik seperti apa. Tunjukkan sekarang juga. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan kitabnya, saya pengen tahu ya. Tingkatan musyrik itu seperti apa. Anda dengan gampangnya mulut Anda itu mengucapkan kalimat musyrik. Saya pengen tahu tingkatan musyrik seperti apa. Apakah boleh sesama umat Islam saling menghujat atau menghina ke umat Islam yang lain dengan mengatakan kalimat musyrik? Tunjukkan sekarang juga dalilnya mana, kitabnya mana, saya pengen tahu ya. Tingkatan musyrik seperti apa dan apakah di dalam kitab tersebut kita memperbolehkan kepada umat Islam yang lain untuk saling menghujat, apalagi ngata-ngatain umat Islam yang lain itu dengan sebutan musyrik ya. Tunjukkan kitabnya, setantang Anda ya. Saya tunggu jawabannya sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan khurafat dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara. FPI lagi. Lagi-lagi FPI. Saya itu kadang tuh heran loh, kok ada aja ya orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi pasti dari golongan FPI. Ini FPI ini ada dendam apa sama Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Kok kayaknya hobi banget ya nyerang kepada Kang Deddy Mulyadi. Wahai anggota FPI, kalian yang menyerang kepada Kang Deddy Mulyadi, emangnya kalian itu punya dendam apa sih sama Kang Deddy Mulyadi? Bahkan di sini pun sama ya. Ada orang nggak tahu siapa ya, nggak tahu dia ustadz, nggak tahu dia siapa, dari anggota FPI juga ini orang nyerang ke Kang Deddy Mulyadi ya. Kita tonton videonya, nanti kita tanggapi saudara ya. Ini dia cuplikan videonya. Jablay nu can manggil lalaki apruk-aprukan kene tanggung jawab besar, tanggung jawab pamimpin sama pamimpin boga tugas mere dahar kayak jelema. Jadi lamun jelema ngajablay kene bupatina pamimpinna anggota dewana congcorokan maneh jablay tunjukkeun ka diri maneh araya rakyat maneh nu ngajablay berarti beteungna can pinuh dosa sia hirupna. Lain guguk robohkan Allahu Akbar kita robohkan aing geus dirobohkan nek dibere ngatu usaha. Setahu saya yang sering membawa kalimat takbir itu adalah Front Pembela Islam, yang mana hari ini kita kenal namanya menjadi Front Persaudaraan Islam, yang singkatannya masih FPI juga. Pidato Deddy Mulyadi ini saya lihat menyudutkan saudara-saudara kita dari FPI, yang seharusnya kita sebagai umat Islam berterima kasih karena kehadiran FPI ini mewakili kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar, yang mana bila amar ma'ruf nahi munkar tidak dilaksanakan, Nabi kita kasih ancaman adzaballahu amma wal khosoh. Bila mana kemungkaran, kemaksiatan merata di mana-mana, nah akan terjadi siksaan untuk yang umum dan yang khusus. Yang umum itu yang tidak maksiat, yang khusus itu yang maksiatnya. Dan itu bisa terjadi kalau tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar. Adapun yang dipraktekkan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang mana kata dia Allahu Akbar robohkan, nah itu sebetulnya satu pelecehan ya. Nggak ada kalimat takbir disangkut pautkan dengan perobohan bangunan dan lain sebagainya.
Ini menjadi spirit memompa semangat di dalam berjuang. Ini selaras dengan kala itu Bung Tomo mengatakan kalau tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu kalimat apa lagi yang bisa membangkitkan semangat pemuda-pemuda terbaik bangsa bangkit melawan penjajah. Nah, kalimat takbir ini menjadi spirit sebetulnya, spirit untuk umat Islam ya. Kecuali yang merasa dirinya bukan Islam, tentu nggak senang dengan kalimat takbir ini. Yang saya yakin, yang takut dengan kalimat takbir ini tiada lain tiada bukan mereka orang-orang yang di hatinya tidak ada keislaman dan mungkin dia bagian dari pelaksana kemusyrikan nauzubillah. Maka yang kita lihat di dalam pidato tersebut, ini pidato yang tidak elok. FPI yang berjuang di lapangan di dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya, mereka rakyat biasa. Yang saya tahu FPI itu di dalam standar operasional prosedurnya memberantas kemungkaran itu dimulai dari tahapan ada laporan dari masyarakat, setelah itu ada surat peringatannya melapor ke aparat, dan kalau aparat tidak menindaklanjuti, sebaliknya aparat malah melindungi menjadi oknum dari tempat maksiat tersebut, nantinya gerakan masyarakatlah yang ikut terjun di dalam merobohkan bangunan tempat prostitusi atau tempat-tempat pelacuran tersebut. Seharusnya pemerintah di situ menjadi sadar dan segera untuk menyajikan solusi selanjutnya. Nah, saran saya, Kang Deddy jangan terlalu sok tahu di dalam bab nahi munkar. Silahkan Anda berstatement sesuai pengetahuan Anda saja. Rekan-rekan kita di FPI punya istihad tersendiri. Mereka bergerak tentu dengan aturan-aturan ayat suci. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian dengar sendiri kan tadi. Jadi Ustadz ini dia membela FPI. Kita semua tahu FPI adalah organisasi yang paling dilarang di Indonesia. Ya, itu FPI. Ustadz ini katanya, kata si Ustadz ini ya, bukan kata saya. Bilangnya apa? Sebagai umat Islam harusnya berterima kasih kepada Front Pembela Islam yang sekarang namanya berganti menjadi Front Persaudaraan Islam, kata si Ustadz ini. Ya, karena FPI itu selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu katanya. Tadi si Ustadz ini mencoba untuk mengomentari Kang Deddy Mulyadi terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi Ustadz ini nggak pernah melihat videonya Kang Deddy yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana tempat prostitusi disulap oleh Kang Deddy Mulyadi jadi tempat ibadah. Bagaimana tempat miras disulap oleh Kang Deddy Mulyadi. Orang yang tadinya berjualan miras tidak berjualan miras lagi karena mirasnya diborong lalu dihancurkan. Apakah Ustadz ini menonton video Kang Deddy Mulyadi yang itu? Nggak usah sok menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang jelas kalian itu, para FPI itu gerombolan kaum radikal. Yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar nggak seperti itu, ya. Kalian menghancurkan tempat maksiat. Di tempat maksiat banyak yang bekerja. Setelah dihancurkan, yang bekerja di tempat maksiat pada nganggur. Kalau Kang Deddy Mulyadi nggak kayak gitu. Tempat maksiat dihancurkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi orang yang bekerja di tempat maksiat itu difasilitasi bekerja di tempat yang halal. Itu baru amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Ya, jadi kalau kata saya, Anda itu nggak pas kalau mengomentari Kang Deddy Mulyadi terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sangat berbeda dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh FPI. Ya, jadi nggak usah sok-sokan menjelaskan tentang bab nahi mungkar ente itu. Ya, ngaji baru paham 1-2 ayat aja udah belagunya, nauzubillah. Belajar lagi, ya. Lihat itu video-video Kang Deddy Mulyadi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak, ya. Makanya ente kalau nonton video Kang Deddy Mulyadi jangan sepotong-sepotong. Biar ente itu paham. Saya sebagai warga Indonesia, saya tidak akan pernah sekalipun namanya berterima kasih kepada FPI, ya. Mau FPI itu katanya amar ma'ruf nahi mungkar kek, saya tidak akan pernah sekalipun berterima kasih dengan yang namanya FPI. Paham? Saya umat Islam. Saya umat Islam. Saya umat Rasulullah SAW. Cuman saya bukan umatnya Rizik Syihab. Paham? Ya?
Terus Anda tadi ya, berbicara terkait kalimat takbir. Kita semua tahu kok tentang kalimat takbir. Umat Islam itu tahu ya, makna kalimat takbir. Umat Rasulullah juga tahu pengertian kalimat takbir. Tapi kami sebagai umat Rasulullah tidak seperti gerombolan Anda, tidak seperti golongan Anda, tidak seperti orang-orang FPI yang berlindung di balik kalimat takbir, tapi dipakai untuk menghujat orang lain, dipakai untuk menghina orang lain, dipakai untuk mencaci maki orang lain, dipakai untuk memusyrik-musyrikan orang lain, dipakai untuk mensirik-sirikan orang lain, dipakai menuduh kepada orang lain kalau orang lain itu menistakan agama. Yang kayak gitu, kalian mau menjelaskan tentang kalimat takbir? Hah? Sekarang saya mau tanya, ya, Anda dari tadi ngomong musyrik, musyrik. Saya mau tanya kepada Anda, saya tantang Anda, ya, tunjukkan sekarang juga tingkatan musyrik seperti apa. Tunjukkan sekarang juga, tunjukkan dalilnya, tunjukkan kitabnya. Saya pengen tahu ya, tingkatan musyrik itu seperti apa. Anda dengan gampangnya mulut Anda itu mengucapkan kalimat musyrik. Saya pengen tahu tingkatan musyrik seperti apa. Apakah boleh sesama umat Islam saling menghujat atau menghina ke umat Islam yang lain dengan mengatakan kalimat musyrik? Tunjukkan sekarang juga dalilnya mana, kitabnya mana, saya pengen tahu ya, tingkatan musyrik seperti apa, dan apakah di dalam kitab tersebut kita memperbolehkan kepada umat Islam yang lain untuk saling menghujat, apalagi ngata-ngatain umat Islam yang lain itu dengan sebutan musyrik. Ya, tunjukkan kitabnya, saya tantang Anda. Ya, saya tunggu jawabannya sampai hari kiamat. Saya Iri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.